Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 315. Chapter 315 melewati pengepungan. Apakah kita menyerah begitu saja? Serigala Selatan masih menyimpan sedikit kebencian di hatinya. Bagaimanapun, si Feng telah membegalnya sekali sebelumnya. Lalu apa yang kamu usulkan? Yulan menunjukkan senyum tenang. Dia kemudian menunjuk ke arah hutan Silverleaf di mana si Feng menghilang, berkata, jika kamu tidak puas, jadilah tamuku. Namun, Anda telah sepenuhnya mengalami kekuatan mengerikan Black Flame. Di bawah keterampilan membungkam lengkap itu, dia dapat dengan mudah membegal siapapun yang dia inginkan. Selama cooldown untuk skill itu menyegarkan, dia mungkin berbalik dan memulai pembantaian lain. Pada saat itu, target pertama yang dia kejar adalah kamu. Ketika Serigala Selatan mendengar alasannya, keringat dingin meresap di dahinya saat dia mengingat adegan si Feng membegal Mingsa sebelum melarikan diri. Bahkan sampai sekarang, rasa takut masih ada dalam dirinya. Tapi bagaimana kita harus menjelaskan sesuatu kepada Tuan Muda Feng? Meskipun Serigala Selatan takut pada si Feng, Feng Xuanyang bukanlah seseorang yang mampu dia provokasi. Saya akan berurusan dengan Tuan Muda Feng. Hari ini, kami mengalami kekuatan sejati Black Flame, jadi anggaplah itu panen yang bagus. Adapun masalah lainnya, mari serahkan pada Guild Leader Tyrant untuk ditangani. Kata Yulan sambil mengungkapkan senyum misterius. Dia kemudian berbalik dan pergi. Merasa tidak berdaya, Serigala Selatan menghela nafas dan pergi bersama Yulan. Sekarang Lone Tyrant dan Mingsa telah meninggal, apa yang mungkin dia, Salt Wolf, lakukan? Selain itu, tugas utamanya hari ini adalah menunjukkan kepada Yulan di sekitar persekutuan dan mengizinkannya menilai situasi di bintang gelap. Hunting Zero Wing adalah tugas sampingan. Tanda hubung. Di sebuah danau yang terletak di hutan Silverleaf, Fire Dance dan anggota inti Zero Wing lainnya telah menunggu lama sekarang. Namun, bahkan setelah begitu banyak waktu berlalu, si Feng belum muncul, menyebabkan mereka semua menjadi sedikit cemas. Sister Fire Dance, Guild Leader masih belum muncul. Mengapa kita tidak memeriksanya? Salah satu dari 5 Jenderal Iblis, Assassin, Flying Shadow bertanya. Di masa lalu, Flying Shadow adalah orang yang menyendiri. Namun, kekuatannya bisa menduduki peringkat paling atas dari Shadow. Meskipun dia tidak menampilkan prestasi yang luar biasa selama tahap awal permainan, dia juga tidak tampil buruk. Secara umum, dia adalah pemain biasa. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun, setelah si Feng merekrutnya ke bengkel Zero Wing, dia segera menugaskannya ke tim inti Zero Wing. Banyak orang di persekutuan awalnya menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ini. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang akhirnya menyadari bahwa keputusan si Feng masih sama sempurna seperti biasanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka harapkan untuk dibandingkan. Dalam tim inti Zero Wing, Fire Dance selalu menjadi assassin Zero Wing nomor 1 yang diakui publik. Sementara itu, posisi assassin nomor 2 masih belum ditentukan. Namun, setelah Flying Shadow bergabung dengan persekutuan, tekniknya meningkat pesat dengan setiap pertempuran yang lewat dan persaingan persahabatan. Dengan sangat cepat, semua orang mulai mengenalinya, dan sekarang, dia dianggap sebagai assassin terkuat di Zero Wing setelah Fire Dance. Tidak, sejak Guild Leader memilih untuk tetap tinggal, dia jelas yakin akan kemenangan. Kami hanya akan menjadi penghalang jika kami mencoba membantu. Fire Dance menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran Flying Shadow. Namun kenyataannya, dia juga mengkhawatirkan si Feng. Pada saat ini, sosok hitam menembus semak, mendarat di tepi danau tanpa suara. Sebelum ada yang menyadarinya, sosok hitam ini telah tiba di hadapan mereka. Fire Dance dan Valet Cloud adalah yang pertama mendeteksi keberadaan sosok ini. Secara naluriah, Fire Dance mengambil belati dari pinggangnya, bersiap untuk bertemu dengan musuh yang hebat. Segera setelah itu, semua orang menemukan kehadiran pendatang baru ini juga, dan mereka juga segera menyiapkan senjata mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilan sosok hitam ini dengan jelas, tekanan yang dipancarkan sosok itu tidak kurang dari seorang tuan peringkat bos. Guild Leader, Fire Dance dengan cepat mengenali penampilan si Feng, dan dia sangat terkejut saat merasakan auranya. Sebelumnya, karena mereka terburu-buru untuk melarikan diri, dia tidak memperhatikan perubahan si Feng. Sekarang dia menghadapi si Feng, secara langsung,
dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Si Feng telah meningkat pesat. Saat ini, bahkan dia tidak dapat menentukan dengan tepat seberapa kuat Si Feng. Itu terutama berlaku untuk aura tajam dan menakutkan yang dia pancarkan. Sepertinya kalian semua telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Anda benar-benar berhasil menemukan saya dengan sangat cepat. Si Feng memeriksa anggota persekutuannya dan mengungkapkan senyum puas. Pertempuran di domain God tidak seperti game realitas virtual lainnya. Peningkatan kekuatan seseorang tidak terbatas pada teknik dan peralatan. Seseorang juga harus memiliki intuisi binatang. Bagaimanapun, hukuman tiada tidak rendah, jadi intuisi seperti itu sangat penting saat terlibat dalam pertempuran di lapangan. Pada kenyataannya, jika pemain tidak mengalami kematian saat bekerja di lapangan, mereka dapat dengan mudah mencapai level 200 dalam 2 tahun. Namun, Si Feng telah menghabiskan 1 dekade untuk mencapai level 200 di masa lalu. Kematian tidak bisa dihindari saat bertarung di domain God. Di masa lalu, Si Feng telah tiada berkali-kali saat berpartisipasi dalam semua jenis pertempuran. Di domain God, bahaya selalu mengintai di tikungan. Perang serikat hanyalah sebagian kecil dari bahaya di domain dewa. Jadi, sangat penting bagi seorang pemain untuk memelihara intuisi binatang untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Itu juga merupakan kunci untuk naik level dengan cepat. Kehidupan orang-orang pada kenyataannya terlalu damai, jadi intuisi binatang ini telah terkubur sepenuhnya jauh di dalam tubuh mereka. Namun, saat pemain mengalami lebih banyak pertempuran di domain dewa, intuisi ini perlahan akan muncul ke permukaan. Sementara itu, tingkat peningkatan pemain juga berkorelasi dengan seberapa kuat intuisi mereka, dan ini adalah salah satu faktor utama yang membedakan pemain biasa dengan pakar. Si Feng memilih untuk tampil diam-diam untuk menguji intuisi semua orang, dan hasilnya tidak mengecewakannya. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, semua orang yang hadir telah meningkat pesat. Padahal, jika dibandingkan dengan Fire Dance dan Valet Cloud, peningkatan semua orang sedikit memucat. Meski demikian, mereka masih jauh lebih kuat dari rata-rata pemain elit. Setelah Si Feng selesai mengevaluasi kekuatan semua orang, dia lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini. Ikuti aku." Meninggalkan. Ini persis seperti yang selalu dicoba setiap orang. Namun, itu terlalu sulit untuk dicapai. Saat ini, pasukan Darkstar mengunci hutan Silverleaf. Dengan tim mereka yang berjumlah sedikit lebih dari 30 orang, mustahil untuk berjuang keluar dari hutan. Pada saat berikutnya, bagaimanapun, Si Feng memberi semua orang ramuan pernapasan bawah air. Ramuan ini memungkinkan pemain bernapas di bawah air selama setengah jam. Setelah itu, Si Feng menelan ramuan pernafasan dan melompat ke danau. Dia kemudian terjun ke kedalaman danau. Tim menyalin tindakan Si Feng, meminum ramuan pernafasan dan melompat ke danau juga. Danau ini ternyata bukan hanya genangan air yang tergenang. Sebaliknya, itu terhubung ke danau lain yang ditemukan di hutan Silverleaf. Seorang pemain di masa lalu secara tidak sengaja tersandung pada rahasia khusus ini. Pemain ini hanya berhasil menemukan rahasia ini saat dia mencoba menangkap ikan mas perak yang ditemukan di hutan Silverleaf. Ikan mas perak adalah bahan masakan yang berharga, dan rasanya jauh melebihi ikan mas yang ditemukan di dunia nyata. Terlebih lagi, setelah memakan hidangan yang dibuat menggunakan Silver Cup, ada kemungkinan yang sangat kecil bagi pemain untuk menerima peningkatan permanen 1 poin ke atribut dasar. Pemain dapat menerima hingga total 20 poin atribut dengan mengonsumsi makanan lezat ini. Sayangnya, atribut yang dihadiahkan selalu acak. Meski begitu, para pemain masih menghargai Silver Cup. Banyak pemain yang rakus dan ingin meningkatkan kekuatan mereka dengan rela mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli Silver Cup. Jadi, Silver Cup selalu kekurangan pasokan, dan harga mereka terus meningkat dari waktu ke waktu. Dulu, banyak pemain akan datang ke hutan Silverleaf untuk memancing ikan mas perak. Juga tidak ada kekurangan pertumpahan darah karena persaingan memperebutkan ikan mas perak ini juga. Si Feng memimpin semua orang melalui terowongan bawah air satu demi satu, secara bertahap menjauhkan diri dari pengepungan Darkstar. Namun, bintang gelap masih menahan pintu keluar hutan Silverleaf. Jadi, tidak mungkin mereka berangkat dari hutan dengan selamat. Perintah perang serikat dapat menyegel suatu area selama 24 jam. Selama periode ini, tidak ada yang bisa menggunakan return scroll di area ini. Selain itu, jika anggota guild musuh keluar dari game saat berada di area ini, mereka akan menerima hukuman yang sangat keras. Hukuman ini jauh lebih parah daripada hukuman tiada karena dimaksudkan untuk mencegah pemain menyalahgunakan metode ini untuk menghindari perang.
Namun, perintah perang serikat memiliki waktu cooldown 2 hari. Dalam domain God, itu akan menjadi 96 jam. Karenanya, setelah pemain berhasil bertahan dan bertahan selama periode efektif Guild War Order selama 24 jam, mereka dapat kembali langsung ke kota menggunakan Return Scroll. Si Feng bermaksud memanfaatkan terowongan bawah air ini sebelum ada yang menemukan keberadaan mereka. Dengan melakukan itu, mereka bisa lolos dari pengawasan Darkstar dan menunggu segel dari Guild War Order. Tanda hubung. Darkstar memiliki banyak anggota di dalam Silverleaf Forest. Namun, karena kelompok Si Feng membegal salah satu tim mereka, yang terdiri dari lebih dari 100 pemain elit, selain prestasi mustahil Si Feng untuk membegal Lone Tyrant dan Mingsa di tengah-tengah pengepungan lebih dari 1000 pemain, Darkstar tidak lagi berani menyebarkan kekuatan mereka terlalu tipis. Mereka bahkan meminta lebih banyak bala bantuan ke hutan Silverleaf. Namun, bahkan setelah benar-benar mencari area di mana pertempuran sebelumnya terjadi, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Si Feng dan yang lainnya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Setelah kebangkitannya, Lone Tyrant seperti orang gila saat dia mengirim semua anggota Darkstar untuk memburu tim Si Feng di hutan Silverleaf. Kegilaannya juga menarik perhatian para pemain di White River City. Mengapa Darkstar mengirim lebih banyak pemain ke hutan Silverleaf? Apakah ribuan pemain yang mereka kirim ke sana sebelumnya tidak cukup untuk berurusan dengan anggota inti Zero Wing? Saat ini, postingan baru dari Black Flame muncul di forum, dan di dalam postingan tersebut terdapat video. Video ini berjudul Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 316. Chapter 316 mengejutkan Star Moon. Konfrontasi antara Darkstar dan Zero Wing telah menjadi sangat populer di forum. Sebelumnya, menggunakan nama Black Flame, Si Feng telah menyatakan bahwa dia akan membalas dendam terhadap Darkstar. Sebagai tanggapan, mereka yang mengetahui kekuatan Darkstar tidak optimis tentang peluang kesuksesan Zero Wing. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Zero Wing baru saja didirikan, itu tidak memiliki latar belakang yang signifikan. Namun, Zero Wing masih merupakan persekutuan pertama di kerajaan Star Moon yang memiliki tempat tinggal persekutuan, jadi sebagian besar menganggapnya memiliki potensi besar. Jika menghabiskan beberapa bulan lagi untuk berkembang, itu mungkin menjadi eksistensi yang bahkan melampaui bintang gelap. Namun, pada saat ini, masih terlalu dini bagi Zero Wing untuk melawan Darkstar. Namun, beberapa saat kemudian, komentar seperti itu tentang Zero Wing benar-benar lenyap. World Dominators, veteran kelas 1 guild, benar-benar menderita kekalahan. Selain itu, persekutuan telah tersingkir dari persaingan untuk mendominasi kota Sungai Putih. Zero Wing telah memainkan peran penting dalam mencapai prestasi ini, jadi tampak jelas bahwa Zero Wing tidak selemah yang dibayangkan semua orang. Karenanya, saat video Si Feng membegal guild leader Darkstar, Lone Tyrant, diunggah, popularitasnya langsung tumbuh. Secara khusus, adegan di mana Si Feng dengan acuh tak acuh berhadapan dengan pasukan lebih dari 1000 elit dan berhasil membegal Lone Tyrant sendirian menarik banyak perhatian. Tindakan Si Feng membuatnya seolah-olah membegal komandan musuh saat dikelilingi oleh pasukan yang sederhana seperti mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Adegan yang hanya mungkin terjadi di buku cerita benar-benar terjadi dalam kenyataan. Di hadapan Si Feng, Guild Leader of Darkstar seperti anak kecil. Bahkan ketika Lone Tyrant meninggal, dia tidak menawarkan sedikit pun perlawanan. Di sisi lain, sekilas Si Feng menyebabkan ribuan pemain Darkstar membeku ketakutan. Saat itu, Si Feng seperti seorang raja. Di hadapannya, semua orang hanya bisa tunduk. Juga, adegan di mana Si Feng membegal Mingsa saat dia pergi bahkan lebih menakjubkan. Siapapun bisa melihat sekilas bahwa Berserker, Mingsa, bukan hanya seorang ahli biasa. Namun, meski begitu, Si Feng membegalnya dengan mudah. Namun, ini tidak berarti Mingsa lemah. Sebaliknya, Si Feng terlalu kuat. Black Flame ini terlalu kuat. Dengan keahliannya, dia bisa mendapat peringkat di daftar pakar domain dewa. Tidak mungkin. Itulah daftar pakar domain God yang sedang Anda bicarakan. Paviliun Rahasia telah mengumpulkan informasi tentang semua ahli di domain Lord untuk menyusun daftar itu dan pakar domain Lord yang berada di peringkat di dalamnya semuanya monster. Sebelumnya, meskipun ahli peringkat dewa, Ye Feng, telah membegal lebih dari 100 pemain sendirian, dia masih gagal mendapatkan tempat di daftar itu. Petik 2. Secret Pavilion terkenal di dunia game virtual, dan kehadiran Secret Pavilion bisa ditemukan di hampir semua game virtual reality yang tersedia.
Daftar pakar yang disusun oleh Paviliun Rahasia juga diterima dengan baik oleh banyak pemain. Lagi pula, dengan menelusuri daftar pakar, seseorang dapat dengan mudah menemukan informasi seperti peristiwa besar yang telah terjadi di domain GAT, ahli seperti apa yang hadir dalam permainan, siapa pemain nomor satu itu, dan banyak lagi. Pemain tidak perlu bersusah payah mencari informasi semacam itu melalui forum resmi. Setiap pemain yang berhasil mendapatkan tempat di daftar ahli adalah target perekrutan semua bengkel utama di industri game. Meskipun tidak ada yang tahu apakah Black Flame mampu mendapat peringkat di daftar pakar, tidak diragukan lagi, dia sudah mendapatkan ketenarannya di Star Moon Kingdom. Di masa depan, setiap kali orang berbicara tentang Zero Wing, hal pertama yang muncul di benak mereka adalah Black Flame. Tanda hubung. Sialan Black Flame itu. Lone Tyrant meledak menjadi kemarahan yang tak terkendali ketika dia menemukan video yang diunggah si Feng. Rencana awalnya untuk menghancurkan Zero Wing benar-benar menjadi bumerang, dan sebagai gantinya, dia menjadi bahan tertawaan di seluruh kerajaan Star Moon. Apakah kita belum menemukannya? Lone Tyrant berteriak. Bintang gelap telah menderita kerugian yang luar biasa kali ini. Tidak hanya kehilangan lebih dari 1000 pemain karena Zero Wing, tetapi ketenaran dan prestise Darkstar juga telah dihancurkan. Reputasi Lone Tyrant telah terbakar. Lebih buruk lagi, dia masih harus memberi kompensasi kepada World Dominators atas kerugiannya. Jumlah yang harus mereka bayarkan pasti akan mengurangi dana Darkstar, merusak perkembangan persekutuan. Dalam perang ini, Bintang Gelap menderita kerugian ganda. Namun, Lone Tyrant benar-benar tidak berdaya tentang situasi ini. Guild Leader, kami telah meningkatkan jumlah orang yang mencarinya menjadi 15.000. Namun, seolah-olah mereka menumbuhkan sayap dan terbang menjauh, bahkan setelah mengobrak-abrik seluruh hutan Silverleaf, kami masih tidak dapat menemukan jejak Zero Wing. Saya curiga mereka sudah lama meninggalkan hutan. Jika Black Flame dan anggota inti Zero Wing masih ada di sini, pasukan Zero Wing dan Ouroboros pasti sudah mengukir jalur darah ke dalam hutan ini sekarang. Mereka tidak akan bubar dan melanjutkan untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Orang kepercayaan Lone Tyrant menjelaskan perlahan. Sebelumnya, kemarahan Lone Tyrant telah membutakannya, jadi dia tidak mempertimbangkan ini. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya, itu seperti yang dikatakan orang kepercayaannya. Jika Black Flame, pemimpin persekutuan Zero Wing, masih terjebak jauh di dalam wilayah musuhnya, bagaimana mungkin anggota lain dari persekutuannya bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Mereka akan maju ke depan dengan putus asa. Jika Zero Wing telah bergandengan tangan dengan Ouroboros, berdasarkan kekuatan Darkstar tidak punya pilihan selain mundur. Namun, Zero Wing belum melakukannya. Bahkan bala bantuan Lone Tyrant yang dipanggil dari White River City tidak menerima halangan apapun dari persekutuan lain. Berdasarkan kelambanan Zero Wing, orang dapat menyimpulkan bahwa Black Flame memang telah meninggalkan hutan Silverleaf. Sialan Black Flame itu, kami telah membuang banyak waktu dan tenaga. Mata Lone Tyrant terbakar amarah. Namun, dia tidak berdaya melawan Zero Wing. Tidak mungkin lagi untuk menghadapi musuh mereka sekarang. Sebelumnya, dia mendapat bantuan dari World Dominators untuk menghalangi Ouroboros. Sekarang setelah World Dominators keluar dari persaingan, jika Darkstar ingin berurusan dengan Zero Wing, ia harus melawan Zero Wing dan Ouroboros secara bersamaan. Bahkan dengan dukungan Underworld, itu masih bukan lawan dari dua persekutuan ini. Tiba-tiba, Lone Tyrant tampak menua beberapa tahun. Teruskan perintah saya, semua orang dipecat. Mereka yang harus istirahat. Mereka yang ingin naik level. Adapun hadiah dan kompensasinya, saya akan memberikannya nanti. Setelah Lone Tyrant selesai berbicara, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya terkuras habis, seluruh orangnya menjadi tidak berdaya. Segera setelah itu, semua orang dari Darkstar berangkat dari hutan Silverleaf, satu demi satu. Adapun segel Guild War Order, itu juga telah menghilang. Tanda hubung. Ketika ribuan pemain dari bintang kegelapan memburu kelompok Si Feng, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Si Feng dan yang lainnya menghabiskan waktu mereka untuk mencari ikan mas perak di sebuah danau. Saat ini, tidak ada yang tahu betapa berharganya Silver Cup. Selain itu, sekarang area bawah air hutan Silverleaf belum berkembang, orang dapat menemukan sejumlah besar ikan mas perak di danau di daerah tersebut. Bahkan pada awalnya, setiap ikan mas perak dijual seharga 20 koin perak. Saat ini, 20 silver bernilai 3.000 kredit, itu bisa dibandingkan dengan gaji bulanan pekerja berkerah putih.
Pada saat semua orang menemukan nilai Silver Cup, harganya telah melonjak dari 20 koin perak awal menjadi 2 koin emas. Bagi pemain biasa, jumlah seperti itu adalah keberuntungan. Selama beberapa jam Darkstar memburu mereka, Si Feng dan yang lainnya berhasil menangkap lebih dari 20 Silver Cup. Mereka bahkan menemukan beberapa peti harta karun. Meskipun mereka hanya peringkat perunggu dan besi misterius, itu masih merupakan panen yang lumayan. Guild Leader, seperti yang kamu prediksi, Darkstar telah melepaskan segel di Silverleaf Forest, Fire dan melaporkan dengan bersemangat. Meskipun semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana Si Feng, ketika semua orang menyaksikan segel area terangkat begitu cepat, mereka tidak bisa menahan keheranan mereka. Seolah-olah semuanya ada dalam genggaman Si Feng. Itu. Namun, kami sekarang adalah pemain merah. Jika kita bukan bangsawan kota Sungai Putih, kita tidak akan punya cara untuk memasuki kota dengan aman. Sebagian besar dari kita sudah level 20, jadi jika kita ingin meningkatkan diri kita lebih jauh, kita perlu menyelesaikan perubahan kelas kita. Pertama-tama mari kita bersihkan nama merah kita. Jika tidak, kami tidak dapat memasuki kota White River untuk menerima misi perubahan kelas kami. Petik 2. Si Feng tidak terlalu terkejut tentang segel di hutan Silverleaf yang dilepaskan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, Darkstar masih gagal menemukan satupun dari mereka. Selama Lone Tyrant bukan orang idiot, dia pasti akan berhenti mencari mereka seperti orang bodoh.